Many leaders have spoken here. Bisa buktikan. Ya, power index turun. Masalah yang kita hadapi itu Di data yang meleset 11 mas dari 100. Pak Prabowo. Saya balik berbagi. Nah teman-teman, tadi adalah beberapa video yang menggambarkan tren perkembangan ilmu komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Aditya Bentar dengan NPM 108236620. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai posisi ilmu komunikasi dalam keseluruhan klasifikasi ilmu dan juga tren perkembangan ilmu komunikasi masa depan, perspektif pohon komunikasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu posisi komunikasi dalam keseluruhan klasifikasi ilmu. Di tengah terdapat interdisiplin, meliputi bidang sosiologi sebagai sebuah disiplin, bidang komunikasi sebagai sebuah interdisiplin, bidang psikologi sebagai sebuah disiplin, bidang antropologi sebagai sebuah disiplin, bidang retorika sebagai sebuah disiplin, bidang filsafat sebagai sebuah disiplin. Keenam hal ini merupakan hal penting dalam komunikasi. Selanjutnya, perbedaan filsafat, psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Setelah teman-teman membaca, siapa aja ya tokoh-tokoh dari bidang ilmu tersebut? Pertama, ada Socrates sebagai tokoh filsafat dunia. Yang kedua, ada Jean Piaget sebagai tokoh psikologi sosial dunia. Yang ketiga, ada B.F. Skinner, tokoh psikologi dunia. Yang keempat, ada Karl Marx sebagai tokoh sosiologi dunia. Yang keempat, ada Claude Lévi-Strauss sebagai tokoh antropologi dunia. Selanjutnya materi kedua yaitu tren perkembangan ilmu komunikasi masa depan perspektif pohon komunikasi. Yang pertama adalah intrapersonal communication, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, meliputi sensasi, memilah, memilih, asosiasi, persepsi, memori, dan juga berpikir. Berikut contohnya. Manusia kan baru tahu dikit udah merasa tahu segala isi dunia ya. Ketika ada pertanyaan atau keraguan yang bertolak belakang, yang bertentangan sama apa yang kita pahami, kita menyalahkan pertanyaannya, kita menyalahkan kondisinya, tapi kita nggak pernah coba untuk melihat ke diri kita sendiri. Apakah kita punya kapasitas sebenarnya untuk menjawab hal tersebut? Sama kayak anak kelas 2 SD yang dikasih mata ujian kalkulus. Sebenarnya dia belum punya kemampuan menjawab, tapi si anak ini benar-benar yakin dia pintar, yang dia salahkan soal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Meliputi group communication dan juga diadic communication. Berikut contohnya. I'm so tired after doing all these tests, making me feel bad and hot again. I need something fresh. Calm down. Wow, there's Kiko! Oh, it's mine! Ketiga yaitu public communication atau komunikasi publik. Proses penyampaian pesan dalam bentuk pernyataan manusia dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti dari seorang komunikator kepada publik sebagai sasaran atau penerima pesan, sehingga publik atau sasaran mau merubah pendapat, sikap, dan juga perilaku sesuai dengan keinginan komunikator. Meliputi public relation, public communication campaign, propaganda, pameran, dan juga agitasi. Berikut contohnya. Have you ever felt like a burden? Absolutely. Oh, I can recount many times. Yeah, I mean, I think in some ways we all feel that. I think about it like, oh, if I weren't around, they wouldn't have to go through stuff. Those friendships and connections are everything. Like Mary, who never acted like I was a burden and is an amazing person. What do you have but your friends and your family? You're not alone. There's always someone willing to listen.
Keempat, ada organizational communication atau komunikasi organisasi adalah sebuah proses komunikasi untuk menyusun dan mengatur setiap individu dan juga kelompok sesuai tujuannya masing-masing. Berikut contohnya. Yang menurut kami bila itu tidak diselesaikan, maka Kelima, ada mediate mass communication atau komunikasi massa. Jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat dan juga dapat menarik atensi publik. Meliputi advertising dan juga jurnalisme. Berikut contohnya. Penuh banget lagi. Parkir di mana ya? Kopi Roman Slater. Maca satu ya. Mochinya kalau masih ada, mau satu aja. Maci ya. Keenam, international communication atau komunikasi internasional, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain. Berikut contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, many leaders have spoken here over the past few days. We share the same concern. The current state of our world is very worrying. The pandemic persists and global economy remains sluggish. War among nations is no longer a possibility, but has become a reality. Violation of international law has become a norm in pursuit of narrow self-interest. I thank you very much. I thank the Minister for Foreign Affairs of Indonesia. Ketujuh, ada cultural communication atau komunikasi antar budaya. Komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda. Bisa beda ras, etnik, sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Meliputi interkultural dan juga intrakultural. Berikut contohnya. BTW, gue di Batam suka banget loh minum teh obeng di sana. Hah? Obeng? Iya. Mandi kan? Iya, mandi. Mandi? Apa itu? Maksudnya teh manis loh. Obeng sama mandi gimana jadi teh manis? Kalau obeng tuh sebutannya di Batam. Kalau mandi dari singkatan dari manis dingin. Oh, kok nggak SMA sini aja ya? Iya sih, namanya juga Indonesia. Oh ya, bicara tentang minuman, sedotan di sana lucu-lucu loh, ada banyak bentuknya. Pipet. Hah? Pipet? Maksudnya? Ya untuk minum loh. Iya, sedotannya sama dengan pipet. Oh. Kedelapan, ada biologi communication, yaitu jenis komunikasi spesifik di dalam intraspesifik atau antara interspesifik. Meliputi gay communication, nonverbal communication, dan juga gender communication. Berikut contohnya. Gimana? Sudah paham belum? Sudah kak, ternyata berkomunikasi itu tidak mudah ya kak. Sebenarnya berkomunikasi itu mudah, hanya saja ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oh gitu ya kak, makasih ya kak, aku jadi paham tentang ilmu komunikasi. Hehehe. Sama-sama, semoga ilmunya bermanfaat ya. Aku pamit undur diri. Bye-bye.